Halo Sobat Tesco, welcome to Tesco Talks. Jadi, Tesco Talks adalah podcast dari Tesco Solution yang mana akan membahas mengenai tax, accounting, custom, dan juga legal. Jadi, pantengin terus ya podcast-podcast berikutnya. Sebelumnya, perkenalkan saya Zalfa Alexandra. Saya akan menemani kalian pada kesempatan hari ini untuk membahas topik-topik menarik terkait perpajakan. Hari ini merupakan episode ke-13 dari Tesco Talks. Nah, kali ini kita akan membahas topik terkait perjalanan dinas karyawan termasuk objek pajak natura atau kenikmatan. Nah, kali ini kita akan membahas topik ini bersama narasumber kita pada kali ini merupakan salah satu tax associate dari Tesco Solution. Yuk, langsung aja kita sapa. Halo Kak Ovi, Halo, apa kabar? Apa kabar nih Kak Ovi? Alhamdulillah baik. Ada apa? Alhamdulillah baik. Gimana kalau kita mulai aja nih Kak? Boleh. Oke, Sobat Tesco pasti udah nggak asing lagi nih dengan perjalanan dinas. Biasanya perjalanan dinas ini dilakukan oleh karyawan untuk memenuhi kepentingan perusahaan. Nah, umumnya kegiatan perjalanan dinas ini karyawan diberikan akomodasi seperti penginapan, uang transport, uang makan, hingga uang saku. Dengan berlakunya PMK nomor 66 tahun 2023 tentang pelakuan PPh atas imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura atau kenikmatan menimbulkan pertanyaan nih bagi wajib pajak, apakah natura atau kenikmatan ini sehubungan dengan perjalanan dinas menjadi objek pajak natura atau dalam konteks diterima oleh orang pribadi menjadi objek PPh pasal 21. Kita langsung tanya aja ke Kak Ovi. Nah Kak Ovi, gimana nih Kak? Oke, on point banget dan lengkap banget ya pertanyaan dari Kak Zalfa. Tapi sebelum membahas lebih lanjut terkait perjalanan dinas, mungkin saya harus menjabarkan terlebih dahulu pengertian dari natura dan kenikmatan itu sendiri. Jadi natura itu adalah imbalan berupa barang yang diberikan ke pihak perusahaan kepada pegawainya. Nah, misalnya contohnya nih ada mobil bekas dinas yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan dan kemudian tidak digunakan kembali diserahkan kepada pegawainya sebagai bentuk apresiasi dari kinerja perusahaan karyawannya. Kemudian kalau untuk kenikmatan sendiri yaitu imbalan yang berupa fasilitas ataupun pelayanan yang diberikan oleh pihak perusahaan ataupun pihak ketiga kepada karyawan atau penerima fasilitas itu. Contohnya nih misalnya disediakan rumah dinas ataupun kendaraan dinas untuk karyawan dalam kegiatan perusahaannya untuk digunakan sebagai untuk digunakan karyawannya dalam hal bekerja nantinya. Begitu Kak. Oke, Kak. Lalu di antara dua hal itu ya, perjalanan dinas ini termasuk objek pajak yang mana, Kak? Nah, kalau misalnya berdasarkan penjelasan saya sebelumnya, maka perjalanan dinas ini tidak termasuk dalam objek pajak natura ataupun kenikmatan. Oke Kak, kenapa bisa begitu ya Kak? Oke, sebelum menjawab pertanyaan itu, mungkin saya harus menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari perjalanan dinas. Jadi berdasarkan PMK nomor 119 tahun 2023, perjalanan dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara. Nah, dalam hal karyawan swasta yang dilakukan perjalanan dinas yang dilakukan oleh karyawan swasta yaitu perjalanan yang dilakukan oleh karyawan ataupun pejabat di suatu instansi atau perusahaan dalam rangka untuk kepentingan perusahaan atau tugas dinas. Nah, kemudian kalau misalnya kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, tepatnya pada pasal 6 ayat 1 di poin A, terdapat biaya yang termasuk 3M, yaitu menagih, memelihara, dan mendapatkan penghasilan. Di antaranya yaitu biaya yang berhubungan dengan kegiatan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, di antaranya yaitu terdapat biaya perjalanan. Maka dapat disimpulkan Kak di sini kalau misalnya perjalanan dinas itu dilakukan untuk kepentingan perusahaan atau kepentingan usaha sehingga dia tidak termasuk ke dalam objek pajak natura ataupun kenikmatan, namun merupakan biaya operasional dalam perusahaan itu. Oke baik Kak, untuk mekanisme pembayaran perjalanan dinas ini ada beberapa macam ya Kak. Nah, apakah semua sistem pembiayaan dalam perjalanan dinas ini bisa menjadi biaya operasional perusahaan Kak? Oke.
Nah, umumnya kan ada 3 pembiayaan dalam perjalanan dinas kan. Yang pertama itu ada lump sum atau uang saku perjalanan, di mana uang ini diberikan di awal sebelum perjalanan dinas oleh perusahaan ke pegawainya. Nah, kemudian yang kedua itu ada reimbursement atau sistem penggantian, di mana sistem ini para pegawai atau karyawan yang melakukan perjalanan dinas mengeluarkan uangnya terlebih dahulu, kemudian nanti di akhir dari perjalanan dinas baru menagihkan biaya penggantian tersebut ke perusahaan. Dan yang ketiga yaitu ada pemberian uang muka perjalanan dinas kan. Dimana kalau misalnya bedanya apa nih sama lump sum? Kalau misalnya uang saku perjalanan uang muka perjalanan dinas ini diberikan oleh perusahaan hanya sejumlah uang, di mana uang tersebut itu bisa saja melebihi biaya yang akan dikeluarkan nantinya pada saat perjalanan dinas ataupun kurang dari biaya perjalanan dinas itu sendiri, dan bisa ditagihkan di akhir perjalanan dinas. Nah, apakah ketiga-tiganya ini termasuk menjadi biaya operasional perusahaan nantinya? Betul. Jadi 3 sistem atau mekanisme ini nantinya akan menjadi biaya operasional dalam perusahaan. Oke Kak, lalu atas biaya yang dikeluarkan selama perjalanan dinas ini, apakah ada potensi Kak untuk dikenakan pajak yang lain? Misalnya nih kayak PPh 21 yang berkaitan dengan penghasilan tambahan karyawan. Oke, tentu saja ada Kak Zalfa. Jadi ada beberapa ketentuan di mana biaya dari perjalanan dinas ini bisa dikenakan PPh pasal 21 atau tidaknya. Oke Kak Ovi, boleh dijelasin nih dalam kondisi seperti apa sih uang perjalanan dinas ini berpotensi menjadi objek PPh pasal 21 atau tidak menjadi objek PPh pasal 21? Oke, umumnya nih sebenarnya biaya yang dikeluarkan atas perjalanan dinas itu merupakan biaya operasional bagi perusahaan kan. Namun terdapat ketentuan nih, kalau misalnya ternyata uang yang dikeluarkan oleh perusahaan ternyata punya sisa. Maksudnya sisanya gimana? Ternyata uang yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan biaya yang dikeluarkan oleh pegawai untuk kegiatan usahanya ternyata punya selisih, entah itu lebih besar ataupun lebih kecil. Nah, kalau misalnya dia lebih besar, itu akan berpotensi adanya PPh 21. Contohnya kayak gimana? Misalnya nih, Kak Zalfa seorang karyawan, kemudian melakukan perjalanan dinas. Dari perusahaan memberikan lump sum atau uang saku pegawai untuk perjalanan dinas ini sebesar 15 juta. Kemudian pada keberjalanannya, pada saat perjalanan dinas ternyata yang keluar hanya 10 juta nih untuk akomodasi. Atas 5 juta tersebut apabila wajib dikembalikan ke perusahaan, maka itu tidak terkena ataupun tidak berpotensi terkena PPh pasal 21. Namun apabila uang itu diberikan kepada Kak Zalfa, maka itu menjadi tambahan pendapatan untuk Kak Zalfa dan akhirnya akan dipotong PPh pasal 21 begitu Kak. Baik Kak, ada nggak sih Kak yang harus diketahui oleh karyawan terkait penggunaan uang perjalanan dinas ini? Jadi penting sekali nih buat Sobat Texco ataupun karyawan di luar sana yang sedang melakukan perjalanan dinas untuk selalu menyimpan ataupun memiliki dokumen terkait perjalanan dinas tersebut, karena data-data tersebut itu penting bukan cuma untuk karyawannya namun juga bagi perusahaannya. Nah, bagi perusahaan, dokumen-dokumen ini penting karena ini akan menjadi dasar dalam pelaporan-laporan keuangan, terlebih di bagian biaya operasional perusahaan nantinya. Kemudian bagi karyawan, dokumen-dokumen ini juga penting sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa uang yang diberikan oleh perusahaan itu benar-benar digunakan sepenuhnya untuk kegiatan perjalanan dinas. Oke Kak, berarti semua bukti dan dokumen terkait perjalanan dinas ini harus disimpan ya Kak? Benar, karena itu penting nantinya sebagai dasar untuk membuat laporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke Kak, terakhir nih Kak, bisa kasih kesimpulan nih ke Sobat Texco terkait podcast kita pada kali ini. Oke Sobat Texco, maka untuk podcast kali ini dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya perjalanan dinas ini bukan merupakan objek pajak dari natura ataupun kenikmatan, namun perjalanan dinas ini merupakan biaya operasional bagi perusahaan. Tapi perlu digarisbawahi dan diketahui bahwa
dari perjalanan dinas ini bisa berpotensi dipotong PPh pasal 21 apabila ternyata biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk perjalanan dinas tidak sepenuhnya digunakan untuk kegiatan perjalanan dinas itu. Makanya oleh sebab itu penting bagi kita yang melakukan perjalanan dinas untuk menyimpan apapun itu bukti-bukti ataupun dokumen terkait dengan biaya pengeluaran uang-uang perjalanan dinas ini, begitu Kak. Nah Sobat Tesko, itu tadi perbincangan kita bersama Kak Ovi terkait pembiayaan perjalanan dinas yang dilakukan oleh karyawan. Terima kasih banyak Kak Ovi atas informasi dan ilmu yang diberikan bersama kita pada kali ini. Dan itulah episode Tesko Talks pada kali ini. Terima kasih telah menemani saya dalam diskusi tentang pajak, keuangan, dan bisnis. Jangan lupa untuk tetap terhubung dengan kami di Tesko Solution untuk mendapatkan lebih banyak tips dan informasi terbaru seputar keuangan. Dan tentu saja, kalau kamu suka podcast kita kali ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Sampai jumpa di episode Tesko Talks berikutnya. Tetap semangat dan jaga keuangan dan bisnis kamu dengan baik ya. Terima kasih.